dari gereja GKJ Ambarukmo, wah ini Bu In sudah ngajar di SMP 5, sekolah favorit, pasti sudah dapat gaji yang besar. Untuk bedak minta, sepedanya bocor minta, untuk bayar apa minta. Saya tidak takut untuk memeluk mereka, dipeluk mereka, ya, dengan kotornya, dengan amisnya. Nah, dari sini nyatu hati. Dan disitulah kasih Tuhan Yesus yang membekali saya sampai 3 tahun tidak dibayar. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali karena mendapat berita. Shalom, perkenalkan nama saya Ibu Indarti Jumarsono. Saya sudah berkeluarga, dikaruniai 4 orang anak dan 4 orang cucu. Pekerjaan saya sekarang sudah purna karena sudah pensiun. Dulu saya sebagai guru. Nah, saya ingin menyaksikan bagaimana pelayanan sebagai seorang guru dan sebagai seorang majelis. Yang pertama, saya suka tersenyum. Walaupun saya tidak cantik, tapi ternyata senyum ini adalah bahasa dunia. Dengan senyum, welcome. Banyak kita mudah mendekati orang dan orang tidak takut dengan kita. Nah, dengan modal senyum ini, saya mengajar anak-anak kecil, saya mengajar anak-anak remaja, dan dengan senyum juga saya mendatangi saudara-saudara yang sakit, saudara-saudara saya yang ada di LP. Dengan senyum, ternyata kita mudah sekali berkomunikasi. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada saudara-saudara. Kita semua diberi oleh Tuhan wajah dan kita diberi juga senyum. Kita bisa tersenyum dan senyum itu murah. Senyum itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Cobalah kita tersenyum dengan tulus. Senyuman yang tulus itu berkah. Dan orang yang sedang putus asa, sedang berbeban berat, melihat temannya, saudaranya dengan senyum yang tulus, ia sudah merasakan ada saudara yang bisa menerima aku. Nah, inilah saudaraku, sedikit pembukaan tentang awal dari pelayanan dengan senyuman. Saya sekolah guru dulu. Sekolah guru, sekolah di PGAAK yang mengajar ada 2 tokoh, yaitu Ibu Maidema dan Bapak Marto Hersono. Ibu Maidema ini seorang Belanda yang sangat disiplin, mengajak saya untuk pelayanan, yaitu mengajar anak-anak gelandangan sekota Yogyakarta. Waktu itu ditawarkan siapa yang mau belajar melayani. Waktu itu teman-teman saya banyak yang ikut, tapi akhirnya terus merotoli. Sedikit-sedikit mereka terus tidak mau karena ternyata susah. Saya suka, saya bersama dengan anak-anak gelandangan di Karangrejo, dekat Pingit di sana. Anak-anak gelandangan dikumpulkan, lalu tugas saya hanya belajar mengajar
mereka untuk mandi, bersih diri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dengan senyuman mereka cepat kenal dengan saya. Saya tidak takut untuk memeluk mereka, dipeluk mereka, ya, dengan kotornya, dengan amisnya. Nah, dari sini nyatu hati. Dan disitulah kasih Tuhan Yesus yang membekali saya dapat kami bagikan pada anak-anak gelandangan di Karangrejo itu. Lulus dari PGAAK tahun 74, saya langsung mengajar di SMP 5, dibawa oleh Bapak Marto Harsono. Nah, inilah pelayanan yang sesungguhnya, artinya yang resmi. Waktu saya dibawa ke SMP 5, tanpa surat-surat, hanya dibawa masuk ke sekolah, menghadap kepala sekolah. Bapak almarhum Pak Marto Harsono yang dulu mengajar di SMP 5, dia berkata, "Saya sudah tua. Ini penggantinya anak saya, Indarti. Dia yang akan mengajar di SMP 5, guru agama Kristen." Sudah, hanya itu saja. Kepala sekolah percaya, saya diajak ke ruang guru, lalu besok Senin, ini hari Sabtu, sudah mulai mengajar. Pada waktu saya mengajar yang pertama, saya kaget, heran. Loh, ternyata muridnya sebesar saya, karena saya pendek, ya. Jadi saya mulai minder dan takut. Oh, ternyata mereka anak-anaknya orang kaya, dengan berani berbicara, dengan ceplas-ceplos dan sebagainya. Nah, saya mulai mengalami rendah diri. Rasanya kok tidak layak. Besoknya saya datang pada Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan bekal yang lain. Saya mulai belajar sejarah suci. Nah, dari sejarah suci itu saya bercerita dari Bapak Adam, Ibu Hawa, sampai dari Yusuf dan sampai tokoh-tokoh di Alkitab. Nah, dari saya bercerita tentang sejarah suci itulah membuat mereka senang. Mereka suka mendengar cerita. Nah, dari situ kami berinteraksi, kami dekat. Nah, saya mengajar di SMP 5 sampai 3 tahun tidak dibayar. Karena apa? Karena dari sekolah itu merasa ini guru yang sudah diberikan dari gereja. Jadi ini ditugasi gereja untuk mengajar di situ. Sebaliknya dari gereja GKJ Ambarukmo, wah ini Bu In sudah ngajar di SMP 5, sekolah favorit, pasti sudah dapat gaji yang besar. Tapi karena panggilan mengajar itu kuat sekali, saya tidak merasa sedih, tidak merasa kecewa, tidak merasa berat. Saya setiap hari mengajar. Jadi pada waktu hari itu ibu saya bertanya, "Kamu kok apa-apa minta? Untuk bedak minta, sepedanya bocor minta, untuk bayar apa minta. Loh, kamu sengaja bekerja selama ini dapat gaji untuk apa?" Saya tidak pernah digaji. Selama ini? Iya. Sampai 3 tahun? Iya. Kok mau? Wah, sebagai orang tua ya, pasti marah-marah. Sudah keluar, mengajar di tempat yang lain. Tapi panggilan untuk mengajar itu kuat sekali. Saya tetap. Nah, hari itu ada teman saya yang mengajak saya untuk mengambil gaji. "Ayo Bu In, ambil gaji." Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali karena mendapat berita akan menerima gaji. Pergilah saya dengan semangat sampai ke kantor TU. Sampai di sana, Bapak Kepala TU bertanya, "Ibu Indarti ini sudah mengajar berapa lama?" Dari tahun 75 sampai tahun 78 ini. Kok baru sekarang? Ya saya juga tidak tahu. Coba tolong dicari namanya.
Karena jumlah gurunya 125, saya lihat nama-nama itu. Terus sampai di struk yang paling bawah saya ulangi, nama saya tidak ada. Lalu Bapak Kepala TU bertanya, ada enggak namanya? Tidak ada, Pak. Saya pun belum pernah menulis nama ibu. Jadi nama saya memang belum ditulis. Ternyata saya memang tidak dicatat di situ. Hanya dipakai sebagai guru perbantuan. Puji Tuhan, dari peristiwa itu saya mulai diperhitungkan. Karena mengajar agama itu sebagai guru honorer itu honornya sedikit sekali, kepala sekolah bertanya, apakah ibu punya kemampuan selain mengajar agama? Saya bisa nyanyi, Pak. Lalu saya dikursuskan nyanyi di Akademi Musik. Nah, selama saya di kursus dibiayai oleh sekolah dan saya mengajar seni suara dari kelas 1 sampai kelas A, dari kelas A sampai J, dan honor seni suara dengan honor agama itu jauh lebih besar honornya mengajar seni suara. Ternyata guru agama itu rakajan, tidak dihargai. Tetapi saya tidak putus asa. Tuhan saya, Tuhan Yesus yang mengutus saya, Dia kaya. Dan karena Tuhanlah saya terus mengajar. Dan Bapak Ibu Saudara, selain saya mengajar, saya membantu anak-anak untuk pengembangan bakat. Karena di situ muridnya banyak sekali, kalau gurunya itu tidak mengamati muridnya, tidak tahu siapa yang punya bakat. Lalu saya lihat murid-murid Kristen, oh dia pinter basket. Saya lari, beritahu guru basket. Pak, dia pinter basket loh. Dia pernah main di sana. Oh ya, namanya siapa? Catat. Yang pinter nari, saya pergi ke guru nari. Bu, dia pinter nari. Jadi semua siswa Kristen saya anggap anak saya. Jadi saya ikut lari ke sana kemari supaya mereka tercatat. Dan setelah mereka tercatat, dikembangkanlah bakatnya dan bersama-sama dengan ilmunya, bakatnya juga berkembang. Karena di situ saya juga memberi moto, anak-anak kita itu minoritas di sini. Biarlah kita minoritas tapi kita harus berkualitas. Jadi sedikit tapi punya arti, punya guna sehingga kita dibutuhkan. Karena hanya yang berkualitas yang dibutuhkan di negeri ini nanti. Kualitas itu tidak hanya kecerdasan otak, tapi kepandaian menari, pinter basket, voli, dan mereka dengan segala bakatnya itu adalah kualitas. Bapak Ibu Saudara, saya bangga sekali karena banyak sekali siswa-siswa Kristen yang meraih juara. Dari SMP 5, saya terus mengajar di SD. Di SD di tempat anak-anak yang tidak mampu karena SD Tegal Panggung, panggilannya Girly, SD pinggir kali. Orang tuanya kebanyakan tukang angkut-angkut di pasar. Zaman itu, tahun 78. Nah, lalu pada waktu saya mulai mengajar, ternyata anak-anak itu tidak punya kelengkapan alat tulis. Waktu saya suruh menulis matahari, dikte anak-anak bilang, jangan cepat-cepat Bu Guru, potlotku mencolot-mencolot. Loh, kok potlot mencolot? Ternyata potlotnya itu disopai pakai kertas. Jadi kalau nulisnya agak cepat, potlotnya itu lepas, artinya mencolot. Dari peristiwa itu, saya share ke SMP 5. Saya ceritakan, lalu mengadakan Natal bersama dengan anak-anak SD Tegal Panggung, dan anak-anak SD Tegal Panggung mendapat hadiah banyak sekali dari anak-anak SMP 5. Selanjutnya saya mulai mengajar di beberapa sekolahan karena waktu untuk mengejar karena anak saya 4 dan sekolah swasta, jadi saya harus mengajar di beberapa sekolahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam banyak kesulitan, Tuhan selalu memberi pertolongan.
seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi setiap kita melakukan apa yang kita lakukan bagi kebesaran kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan pertolongan. Tuhan punya cara banyak sekali. Pada waktu itu saya tidak bisa berpikir lagi karena besoknya tidak punya minyak tanah habis, beras habis, semua habis di rumah. Lalu anak saya pagi-pagi harus makan dan minta sangu. Jam 5:30 saya berdoa Bapa kami dengan berilah kami rezeki pada hari ini secukupnya. Doa saya belum selesai, mertua saya teriak-teriak, En, ana wong arep tuku camcau. Suami saya itu suka menanam. Kami punya pohon camcau dadi sekali. Dan pagi itu pohon camcau saya dibeli hampir dihabisi. Tapi pagi itu kami bisa melanjutkan hidup. Dari daun camcau itu saya bisa membuat sarapan pagi dan beli beras, beli minyak, gula, teh dan beberapa hari selanjutnya. Dan masih banyak lagi dari tanaman. Dari tanaman Tuhan memberikan kehidupan. Teletik berkahnya terus ada. Akhirnya saya masuk menjadi majelis GKJ Ambarukmo tahun 2000. Nah saat saya jadi majelis, Bapak Ibu saya mengalami hantaman yang keras sekali. Karena siswa-siswa Kristen sedang retret dan di situ kami didatangi beberapa dari Jakarta yang sedang memberikan pembicara dari Jakarta yang sedang memberikan khotbah di retret mahasiswa. Dia datang pada anak-anak, akhirnya dia juga datang dan mengisi di acara retret. Nah saat di acara retret SMP 5 itu, tiba-tiba ada yang berbahasa roh. Karena pembicara ini memang dari gereja yang berbeda dari GKJ. Nah akhirnya di situ terjadi sukacita yang luar biasa memang waktu itu. Puji-pujian yang tak henti-henti. Dan pada selesainya ada pertobatan dan ada hidup baru. Anak-anak pulang dengan sukacita dan bahagia. Tetapi saya yang baru saja jadi majelis, saya mengalami masalah yang berat. Seolah-olah saya mengajarkan bahasa roh. Waktu itu saya disurati oleh seorang pendeta dan surat itu masuk ke gereja dan surat itu akan dibahas oleh majelis. Tetapi puji Tuhan, alumni SMP 5 orang tuanya banyak yang jadi majelis, terutama Ibu Tanti. Waktu itu ayahnya ditanya, bagaimana Bapak waktu anaknya retret, apakah anaknya mengalami perubahan? Ya, anak saya mengalami perubahan. Yang dulunya malas berdoa, sekarang anak saya rajin berdoa dan rajin baca kitab suci. Sekarang saya melayani di Majelis GKJ Ambarukmo. Selama tahun 2000, saya melayani sebagai majelis tua-tua. Tapi pada waktu pengangkatan di tahun 2016, saya minta menjadi diakoni. Jadi masuk di diakonia. Setelah saya masuk di diakonia, saya mulai masuk dalam pelayanan diakonia. Disitulah saya merasakan menjadi majelis yang sesungguhnya. Karena di diakonia saya bisa hadir, bisa bersama-sama dengan para majelis diakonia mengunjungi orang-orang sakit. Saudara-saudara kami dari wilayah 1 sampai Pepantam. Dari rumah sakit Bethesda, Panti Rapih, Sarjito. Dan di diakonia itu juga kami bersama-sama ada bapak-bapak dari diakonia dan bapak-bapak majelis yang lain kunjungan ke LP Wirugunan, ada LP
yang ada di Sleman, ada di Gracia, di LP untuk orang-orang yang narkoba. Sungguh luar biasa. Pada saat pelayanan di LP itulah kami merasakan bahwa saudara-saudara ini butuh sekali pertolongan untuk mengangkat. Saudara ini butuh sekali untuk dibangkitkan karena dia juga anak-anak Tuhan yang perlu diselamatkan. Jadi ya kehadirannya para hamba-hamba Tuhan untuk kunjungan di sana itu sangat membantu dan menolong. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan. Kalau sekarang saya bahagia sekali melihat majelis-majelis muda yang penuh semangat dan luar biasa. Ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus bersama saudara-saudara. Saudara terus melayani, jangan memikirkan tentang masalah keuangan, tentang masalah waktu yang telah dikorbankan. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23-24. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Tuhan yang memperhitungkan. Dan Tuhan tidak akan berhutang pada saudara-saudara. Tuhan akan berikan berkat yang berkelimpahan dan tidak pernah berhenti. Dan itu sudah saya rasakan. Sampai saat ini berkat-berkat Tuhan terus lewat banyak cara dan banyak jalan. Tuhan memberkati. Terima kasih.